Baiklah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Khairuddin dari kelas TI 2019 B3. Saya angkatan dari tahun 2019, beda 1 tahun dengan kalian saja. Jadi di UKM ini saya mendapati sebagai divisi peralatan. Sebelumnya saya mohon maaf, waktu hari Rabu lalu saat streaming terdapat kendala koneksi dan juga laptopnya yang agak freeze karena memang terlalu banyak aplikasi di dalam laptop saya. Dan di video ini saya ingin sedikit mengulang penjelasan saya pada hari Rabu lalu, yaitu mengenai pengenalan software Proteus dan juga Arduino. Baiklah, saya akan memulainya dengan software Proteus terlebih dahulu. Ya, ini adalah tampilan awal dari software Proteus, di mana saya di sini menggunakan Proteus Design Suite versi 8.1. Ini versi yang cukup lama. Kalian juga bisa mengupdate-nya melalui software aplikasi yang di bawah ini. Ini adalah versi terbaru dari Proteus Professional 8.11 yang dimana dirilis pada tanggal 22 bulan 9 tahun 2020. Sebelum kita mengenal lebih jauh, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Proteus, software Proteus, dan apa sih kegunaannya software Proteus ini. Jadi teman-teman, software Proteus ini adalah sebuah software yang digunakan untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi PSpice dan level skematik sebelum rangkaian skematik di-upgrade ke PCB untuk memastikan PCB dapat berfungsi semestinya. Proteus di sini mengkombinasikan program ISIS untuk membuat skematik desain, rangkaian program Ares untuk membuat layout PCB dari skematik yang dibuat. Ini adalah program ISIS dan ini program Ares. Dimana ISIS di sini bukanlah ISIS komplotan terorisme yang ada di luaran sana ya. Dan juga sedangkan Ares ini atau disebut juga dengan Advanced Routing dan Editing Software digunakan untuk membuat modul layout PCB. Proteus ini sangat berguna untuk desain rangkaian microcontroller. Proteus juga berguna untuk belajar elektronika dasar seperti elektronika sampai pada aplikasi microcontroller. Software dari Proteus ini juga memiliki atau menyediakan banyak contoh aplikasi desain sehingga pengguna bisa belajar dari contoh-contoh yang sudah ada. Saya akan membacakan beberapa fitur yang ada di Proteus. Fitur-fitur dari Proteus adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki kemampuan untuk mensimulasikan hasil rancangan baik digital maupun analog, maupun gabungan dari keduanya. Yang kedua adalah mendukung instrumen-instrumen virtual seperti voltmeter, ammeter, oscilloscope, logic analyzer, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, model-model peripheral yang interaktif seperti LED, tampilan LCD, RS232, dan berbagai jenis library lainnya. Jadi di dalam Proteus ini bisa kita inputkan library sesuai kebutuhan yang kita inginkan, sesuai kebutuhan. Misal belum ada, kita bisa mencarinya lewat internet dan kita bisa
menambahkannya dalam Proteus tersebut. Fitur yang keempat dari Proteus itu sendiri adalah memiliki kemampuan menampilkan berbagai jenis analisis secara grafis seperti transient, frekuensi, noise, distorsi, AC dan DC, dan masih banyak lagi. 5. Mendukung simulasi berbagai jenis microcontroller. Yang keenam, mendukung berbagai jenis komponen-komponen analog. Yang ketujuh, mendukung open architecture sehingga pengguna dapat memasukkan program seperti C++ atau Arduino untuk keperluan simulasi. Adapun fitur-fitur dari ISIS adalah sebagai berikut. Dapat dioperasikan pada Windows 98 XP 7 sampai dengan Windows terbaru lainnya. Yang kedua, adanya fasilitas pemilihan komponen dan pemberian properties. Yang ketiga, memiliki fasilitas report terhadap kesalahan-kesalahan perancangan dan simulasi elektrik. Yang keempat, routing secara otomatis dan memiliki fasilitas penempatan dan penghapusan dot. Adapun fitur-fitur dari Ares adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada terintegrasi dengan program pembuat skematik ISIS dengan kemampuan untuk menentukan informasi routing pada skematik. Yang kedua, memiliki database dengan tingkat keakuratan 32 bit dan memberikan resolusi sampai 10 nm, resolusi angular 0,1 derajat dan ukuran maksimum bore sampai kurang lebih 10 m. Ares mendukung sampai 16 layer. Yang ketiga, visualisasi board 3 dimensi. Dan yang keempat adalah penggambaran 2 dimensi dengan simbol-simbol library. Itu adalah beberapa fitur yang ada pada Proteus. Oke, selanjutnya kita pergi ke Proteusnya. Kita coba program ISIS saja ya. Kita tunggu. Oh, not responding ternyata. Sabar. Ya, sudah terbuka. Ini adalah tampilan dari ISIS atau schematic capture yang ada pada Proteus. Dimana ini ada beberapa tools ini untuk zoom out, zoom in, zoom. Ini ada komponen mode untuk menambahkan komponen. LBL selection mode adalah memilih dan melakukan aksi pada komponen yang dipilih. Kemudian ada komponen mode untuk mengambil komponen pada library. Kemudian ada apa ini? Junction.mode adalah untuk menambahkan komponen dot mode. Kita akan coba menambahkan library. Tadi pada video streaming sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Rofan bagaimana cara untuk menginputkan library. Saya sudah menginputkan library Arduino yang sudah di-share oleh Mas Rofan. Saya akan coba menggunakan
Arduino Uno. Kita taruh di sini, kita zoom biar lebih kelihatan. Oke, bisa dilihat ini adalah tampilan dari Arduino Uno. Kalau kalian search di Google juga sama. Arduino Uno itu memiliki 13 pin digital dan juga 6 pin analog dan satu tombol reset. Ini adalah slot USB dan ini adalah slot untuk power. Jadi untuk bisa menambahkan library, kalian klik P, kemudian cari library yang ingin ditambahkan. Misalkan kita tambahkan kapasitor, kita cari ya, nah yang ini sudahlah untuk sebagai contoh saja. Kemudian kita klik OK, terus kita klik di sini, klik kita taruh saja di sini, klik ya, seperti itulah. Ini hanya pengenalan saja, jadi tidak terlalu banyak, untuk tidak ada terlalu banyak penjelasan. Kita juga bisa meng-save jika ingin melanjutkan membuat proyek simulasi kita. Tinggal klik save as, kemudian pilih folder yang ingin Anda simpan, kita taruh di mana ya, save as, misalkan komputer di C, di sini di UKM ya, kita taruh sini, kita klik aja apa namanya, kemudian kita misalkan contoh, kita klik save. Nanti file yang kita buat nanti bisa kita lanjutkan mengerjakannya lagi ya. Seperti itu cara mengasihnya. Mungkin seperti itu pengenalan tentang software Proteus. Dan untuk pengenalan software Arduino, kita akan mulai ke topik 2, pengenalan software Arduino. Saya cari dulu Arduino. Arduino software Arduino. Software Arduino ini adalah software yang digunakan untuk menginputkan atau memasukkan program Arduino, di mana Arduino ini menggunakan pemrograman berbasis C atau C++. Kita tunggu, buka dulu. Ya, wah, disuruh update kita, tapi kita nanti saja update nya. Ini sudah versi lama sekali, 1.5. Begitu kita buka menu, akan langsung nampak ada program void setup dan void loop. Dimana void setup dan void loop ini adalah struktur utama dalam pemrograman Arduino. Sebentar teman.
Oke, ya kita lanjutkan. Dimana void setup dan ada void loop, dimana void setup ini berfungsi dimana semua kode di dalam kurung kurawal di dalam sini nih. Put your setup code in here, berarti letakkan kode Anda di dalam sini, dimana semua kode di dalam kurung kurawal akan dijalankan hanya satu kali ketika program Arduino dijalankan untuk pertama kalinya. Itu adalah fungsi dari void setup. Sedangkan void loop itu fungsinya ini dijalankan setelah void setup. Jadi setelah void setup ini, kode void yang ada di void setup dijalankan, maka akan berlanjut ke void loop. Ya, seperti itu. Setelah dijalankan satu kali, fungsi ini akan dijalankan lagi dan lagi secara terus-menerus sampai satu daya atau power dilepaskan. Saya buka dulu materi sini. Ya. Di dalam pemrograman Arduino atau di pemrograman Arduino terdapat struktur. Struktur ini terdiri dari dua, yaitu ada setup dan loop. Tadi sudah dijelaskan ada void setup dan void loop. Itu adalah struktur utama dari pemrograman Arduino. Adapun kontrol struktur itu ada if else, for, switch, case, while, break, continue, return, go to. Dan adapun variabel berupa konstan, ada high untuk ada low, ada input, maka ada output, ada true atau false, ada integer, contrast, floating point, and contents. Dalam pemrograman Arduino juga terdapat data tipe atau tipe data. Di antaranya ada void itu ya tadi, dan ada boolean, ada char, sama sih, hampir sama semuanya tipe data yang digunakan sama pemrograman lainnya. Function yang biasa digunakan dalam Arduino digital. Untuk untuk input atau output digital ada pin mode, ada digital write, ada digital write. Untuk input output analognya ada analog reference, ada analog read, ada analog write. Dan untuk advance input outputnya ada tune, no tune, shift, dan out shift in. Saya ada beberapa contoh pemrograman Arduino project script. Bentar. Mana ya? Bentar teman-teman, ini aja lah, kita coba buka yang ini saja. Kita tunggu. Oh, ini nggak keluar, malu dia. Kita tunggu. Ya.
Ini adalah salah satu contoh Arduino yang sudah saya buat. Saya tidak akan menjelaskan semuanya ini karena di pertemuan ini hanya ada pengenalan dan juga pengenalan software saja. Jadi saya ingin menjelaskan apa-apa tools-toolsnya saja. Ini adalah verifying, ini adalah untuk mengcompile. Jika kalian sudah mengetikkan program Arduino kalian bisa mengcompilenya terlebih dahulu untuk memastikan apakah programnya sesuai atau ada yang error atau tidak dalam program yang telah diketikkan nanti. Ini untuk upload. Jadi untuk menguploadnya kalian membutuhkan USB yang kemudian disambungkan ke laptop kita. Ini buka lagi. Kalian bisa klik upload untuk mengupload program yang sudah kalian buat ke Arduino nya. Sini menu-menunya ada file, new file. Kalian juga bisa mencari beberapa contohnya. Ini adalah history. Kalau ingin membuat contoh, sudah tersedia beberapa contoh program digital. Ini button device. Ini menu sketch tools. Board ini adalah untuk mencari Arduino jenis apa yang kita ingin upload, sesuaikan dengan Arduino yang Anda pakai. Misalkan ganti kok ganti benar Arduino ini. Malah klik. Mungkin itu saja tentang pengenalan software Proteus dan juga software Arduino yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun penyampaian yang tidak bisa dipahami atau kurang dimengerti. Bisa tanyakan saja kembali kepada saya. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.